Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, boleh merapat. Abang yang mau sholat silakan di lantai 2 ya. Kita punya 2 lantai ya. Baik, kami ulangi sebelum dimulai. Boleh merapat Bapak sekalian agar lebih mantap kita mendengarkan kajian malam hari ini. Kemudian niatkan Allah hadirkan kita di dalam masjid ini karena tidak lain tidak bukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niatkan pula i'tikaf hingga sholat Isya dikumandangkan. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah. Bapak Ibu, sehat ya Pak ya? Ya. Alhamdulillah, ini malam ke-2. Saya udah share ya. Malam kedua bulan Muharram. Nah, bulan Rabiul Awal di dalam riwayat Sahih, bulan Rabiul Awal adalah bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bulan Maulid terkenal. Maulid lahir atau lahiran saja. Jadi bulan ini bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal, di mana Rasulullah SAW dilahirkan ke bumi ini. Kemudian di dalam keterangan tanggal Rasulullah dilahirkan, ulama berbeda pendapat. Ada tanggal 2, ada tanggal 8, ada tanggal 12, macam-macam. Intinya apa Bapak sekalian? Kita mengenal Rasulullah dengan amal-amalan yang diajarkan ya. Tak kala kita mengaku umat Rasulullah tapi kita jauh dari amalan Rasulullah yang dianjurkan oleh Rasulullah pada kita, maka kurang sempurna atau tidak sempurna kita sebagai umat Rasulullah SAW. Momentum yang tepat bukan hanya kita memperingati bulannya, bulan lahirnya, tetapi kita mengamalkan amalia-amalia sunnah, itu yang tepat ya. Contoh, bis bangun tidur berdoa bismika Allahumma ahya wa amut. Betul. Tidur lagi kalau doa ya. Intinya kita merutinitaskan amalia-amalia yang dianjurkan Rasulullah. Bapak tadi masuk masjid, kalau kita ngaku umat Rasul, kaki kanan masuknya Pak. Kalau yang kaki kiri keluar lagi Pak, nanti masuk kaki kanan. Latihan. Bapak nyapot setel tadi kalau umat Rasul kaki kiri ya, kaki kiri. Nah itulah sunnah-sunnah yang diajarkan Rasul, indah sekali Pak. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk melakukannya. Kemudian Bapak sekalian, nanti kita sholat Isyanya di Lambat ya Ustaz. Di jam tertera 19:07. Kita sepakat apakah nanti kita sholatnya 7:30, setuju? Ya, karena ini waktunya cepat ya. Nah kemudian Bapak sekalian, alhamdulillah guru kita sudah hadir, Ustaz Heri Handani Baihaqi, LCMOI. Banyak gelar ya. Kalau saya nanti gelarnya 1 ya, ALM. Ya Pak ya. Syukuran Ustaz sudah hadir di tengah kita. Kajian malam hari ini berkaitan dengan bulan Maulid, bulan yang dilahirkan Rasul. Nah, bulan yang Rasulullah dilahirkan atau bulan Rabiul Awal. Bagaimana kita mencintai Rasul? Dianggap oleh Allah pasti mencintai Allah. May yuti Rasul faqad ata Allah. Nah, oleh karenanya nanti tutup mata, buka telinga, buka hati, dengarkan baik-baik, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita mulai acara ini, ada 2 yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, mohon doa Ustaz, jamaah sekalian. Ibunda dari Ibu Nur Wahidah atau Ibu mertua dari Bapak Eri Kasih sedang diberikan musibah. Ibu Nur Hasanah sedang
Ibu Nur Hasanah kembali diberikan kesehatan untuk jalan ibadah. Saya saksinya, istri saya sering cerita, Ibu Nur Hasanah ini paling rajin ikutin kajian. Masya Allah. Nah, walaupun ini beliau gak hadir karena sakit, pahala dapat Ustaz ya. Nah, inilah keistimewaan Islam. Selagi kita rajin mengikuti kajian ataupun apapun kebaikan, tatkala kita sakit masih dapat pahalanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadiahkan suratul Fatihah. Alhamdulillah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya nasta'in. Shiratal mustaqim. Terima kasih, terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi Ibu Nur Hasanah ini cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekan depan bisa ikut kajian di Masjid Nurul Islam. Kemudian yang kedua Bapak sekalian, ada adinda kita, adinda kami Khalifatus Sholihin. Mana? Dede hadir? Ibu bapaknya hadir? Nenek hadir? Iya. Beliau biasa ngaji di lantai 2 setiap pagi dengan sabar dan istiqomah. Alhamdulillah sudah menyelesaikan juz 30 ya, belum 30 juz tapi juz 30 ya, dari An-Naba sampai Anas ya. Untuk Ica wisuda, wisuda Ananda Sholihin, kita dengarkan sambung ayat yang akan diberikan, sambung ayat 3 surat nanti oleh Ustaz Ferry. Satu suratnya 1 ayat boleh. Silakan maju Sholihin. Ayatnya mana ini ayatnya ada temuan. Nah ini Pak Hendra. Pak Hendra boleh sini Pak Hendra. Ya nanti sekalian Pak Hendra nanti di press juga. Siapa namanya? Salih. Khalifatus Sholihin. Masya Allah. Pemimpin yang soleh. Baik, lanjutkan ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza ja'atil tammatul kubra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا
Semoga hafalannya bermanfaat. Beliau rumahnya di belah sini Jambu Alas, jadi setiap sebelum subuh atau sudah subuh di antara ayat. Ini Masya Allah ayatnya. Mudah-mudahan kita, anak dan cucu kita pun demikian ya. Terima kasih Pak Hendra Solihin. Silakan Ustaz dilanjut materi kita. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatul ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Shadaqallahul azim. Para jamaah majelis ilmu, pengajian, silaturahim Masjid Nurul Insan yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ini menjadi yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang pertama, alhamdulillah ala kulli hal. Syukur yang pertama, kita bersyukur kepada Allah ala kulli halin minal ahwal, atas kondisi dan situasi apapun itu. Ya, kalau kita pintar bersyukur dengan kondisi yang lapang dan sempit, kondisi yang tenang, kemudian kondisi yang genting, maka semoga kita tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala abdan syakura, hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Syukur yang kedua, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Syukur yang kedua apa? Kita juga bersyukur kepada Allah bi ni'matihi, dengan nikmat-nikmat yang kita raih, dengan nikmat-nikmat yang kita dapat, baik nikmat duniawiyah, ukhrawiyah, ahliyah, istimaiyah, sia-sia dan seterusnya, nikmat yang berhubungan dengan kehidupan kita, dengan hati kita, dengan keimanan kita, termasuk hari ini nikmat yang Allah berikan kepada kita masih bisa berkumpul dalam rangka untuk tajdid, meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan niat yang tulus ikhlas, apa yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar rumahnya, ada yang dari Natan, ada yang dari Tiganana, ada yang dari mana lagi ya? Trimulyo, yaltamisu fihi ilman. Niatnya semata-mata untuk mengharap ridha Allah, semata-mata untuk menuntut ilmu. Apa yang didapat? Janji Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan bukan semata-mata janji palsu, akan tetapi janji yang telah Allah wahyukan oleh beliau. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, apa manfaatnya? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka semoga Allah mudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kemudian nikmatnya juga, sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan istiqamah untuk terus mengaji, mengkaji. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir.
Sampai kapan? Sampai meninggal. Gitu ya. Sampai kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Enggak ada resign dalam kebaikan. Enggak ada berhenti dalam perjuangan. Enggak ada berhenti dalam beribadah sampai kapan? Wa'bud hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kapan? Sampai datang yakin. Apa itu yakin? Kematian. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kita berkumpul dengan orang yang saleh, berkumpul tempat majlis yang mulia. Dalam hadisnya seperti raudhatun min riyadil jannah. Halumu ila raudhatun min riyadil jannah. Mampir di taman-taman surga. Wa ma raudhatun min riyadil jannah ya Rasulullah. Ya, apa yang disebut taman-taman surga? Salah satunya majlis ilmu, majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut majlis zikir? Karena di sini fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Salinglah kalian wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Memberikan penguatan keilmuan tanfa'ul mu'minin. Itu akan bermanfaat bagi kita sebagai orang-orang yang beriman, termasuk saya pribadi. Termasuk saya pribadi pun sama, ya, bukan berarti sudah bersih, kemudian ibaratkan mandi sudah glow, tetap sama-sama kita senantiasa saling mengingatkan, ya, sama-sama membersihkan baik secara zahir dan batin, dan semoga dengan asbab ini Allah ridho kepada kita. Amin Allahumma amin. Tidak lupa lega saya ingatkan bahwa majelis ilmu ini 4 keutamanya anzala alaihimus sakinah. Semoga Allah turunkan ketenangan dalam hati kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah curahkan rahmat kepada kita. Wa haffathumul malaikah. Malaikat juga ikut serta seraya ridho mendoakan sampai kita pulang nanti. Wa zakarallahu fi man indah. Semoga Allah sebut-sebut bulan bin bulan, masjid bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Taib, jazakallah khairan katsiran kepada Pak Haji yang telah mengamanahkan untuk menyampaikan khawatirul Quraniyah. Lebih tepatnya seperti itu adalah bagaimana kita membaca 1 ayat, 2 ayat untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan mengatakan law taharat qulubana ma syabi'na bil Quran. Kalaulah hati kita ini taharat, bersih, suci, lau taharat qulubana ma syabi'na bil Quran. Ketika mengkaji, mentelaah, mentadaburinya itu enggak kenyang, Pak. Maksud enggak kenyang itu ada kehausan, ada kenikmatan, ada gizi, ada vitamin karena lantaran iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mengkaji ayat-ayat Allah. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri-cirinya itu orang-orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Ketika tuliyat dibacakan ayatu zadathum imana, bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'u bima 'allamtana wa zidnahu ilma. Baik. Landasan kita bahwa surat An-Nisa ayat 80 dalam tafsir Ibnu Katsir, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia disebut dengan taat kepada Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Tapi kalau kita mengabaikan atas apa perintah Allah ini, ya Allah menjaga Rasulullah SAW, ya Allah berlepas diri dari orang-orang yang namun tidak senantiasa mengindahkan atas apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Hatim haddatsana Ahmad bin Sanan haddatsana Abu Muawiyah haddatsana Al-Aghmas, ya, dalam tafsir disebutkan bahwa apa maknanya qala Rasulullah SAW, man ata'ani faqad ata Allah. Jadi standar kita harus taat kepada Allah itu ya tidak lepas dari man ata'ani. Itu lewat jalurnya itu ya harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad ata Allah. Istihala, mustahil kalau orang mengatakan taat kepada Allah, udahlah saya ngambil Quran saja. Ya.
karena hadis itu banyak revisi dan seterusnya, kan? Ada hadis dhaif. Tapi bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat Allah kalau tanpa dari pemahaman-pemahaman, kemudian penafsiran-penafsiran dan asbabul burud dari asbab yang diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu. Maka Rasulullah diutus itu semata-mata untuk apa? Menjelaskan kepada kita bahwa realita dari kehidupan kita itu ya sama. Ada sahabat dahulu mengatakan bahwa coba Al-Quran diturunkan seperti malaikat, gitu. Tabiatnya beda. Nah, nggak bisa. Maka Rasulullah mengatakan, ana basyarum mislukum. Saya manusia biasa. Basyar mislukum yuha ilayya. Ya, diwahyukan kepada saya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga harus dipahami. Artinya ketika kita taat kepada Allah dan kepada para rasul, itu sudah mesti bahwa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita pahami. Karena banyak aliran baik kalangan nasional atau internasional, dia alirannya aliran pemurnian Al-Qur'an. Bahasanya agak sedikit dipoles gitu kan, biar nggak terlalu kelihatan menentang. Pemurnian Al-Quran, atau bahasa kerennya lagi Al-Quran only, ya, artinya cukup Quran bagi kami. Bahasa yang dikit kerasnya inkarus sunnah. Ada itu, ya, di Bandar Lampung tuh ada. Ya, mereka ngapa? Mereka mengajak apa? Dia mengatakan laqad bayyanal Qur'ana tibyana likulli syai. Kami telah jelaskan Al-Qur'an itu likulli syai, semua apa yang di dalam Al-Qur'an itu secara komprehensif dijelaskan. Benar, memang benar. Tetapi bagaimana mengaplikasikannya kalau tanpa ada percontohan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gak bisa menjelaskannya secara detail kecuali apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti salat, menjelaskan salat secara rinci, detail, karena Al-Qur'an bersifat umum, sedangkan hadis bersifat khusus. Kemudian juga yang diharamkan, maka mereka apa? Yang di dalam Al-Qur'an diharamkan dengan hal-hal yang secara zahir saja, khamru wal maisir wal khinzir disebutkan Al-Qur'an. Selain itu mereka menghalalkan. Nah, ini kan repot, gitu kan? Seperti apa? Ya macam-macam, kecoa, ular, itu auzubillah. Ini dihalalkan. Tapi padahal ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, yang semua berbentuk khaba'is itu dijelaskan oleh sunnah Rasulullah SAW. Kemudian waman asani faqad asa Allah. Nah, jelas. Jadi siapa yang bermaksiat kepadaku, jelas dia telah bermaksiat kepada Allah. Waman ata'al amir faqad ata'ani, waman as'alan faqad as'ani. Begitu juga siapa yang taat kepada amir, ya, pemerintah yang memerintahkan dia takut kepada Allah dalam pemerintahan yang memang dia tidak bertentangan dengan syariat Allah, maka dia juga taat kepada Rasulullah, ya. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada amir, maka dia juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waman tawalla fama arsalnaka alaihim hafizah. Barang siapa kemudian la alaika minhu illal balagh. Engkau wahai Muhammad tidaklah melainkan balag. Ini yang penting, kita coba kaji dulu. Wahai Rasulullah SAW, tidaklah engkau itu melainkan balag, menyampaikan, ya. Wa kana min ajru naziru ma hasala minku. Jadi apa yang disampaikan itu ketika diterima, maka itu merupakan ya hasil dari ya tetap hidayah milik Allah. Sebagaimana dalam hadisnya bahwa Allah mengatakan innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ini juga penting. Sesungguhnya Muhammad, engkau ini innaka latahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah bagi orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Maka tengok dari sejarah bahwa Rasulullah SAW dalam perjuangan itu, pertanyaannya, kalau kita berbicara terkait taat kepada Rasul, nah sekarang coba review seberapa banyak, seberapa kenal, seberapa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita tahunya Pak Haji Abdullah, kemudian dengan instruksi yang ada di WhatsApp ataupun secara tidak langsung,
Coba kalau orang yang tidak kenal, beda responnya dengan orang-orang yang memang paham, kenal karakter beliau. Sama pun bagi Rasulullah SAW. Gitu. Maka perlu ya malam hari ini kita coba tingkatkan. Kita lihat dalam surat Al-Ahzab Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 45 46 Allah mengatakan ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Ya ayuhan nabi. Rata-rata Pak, kalau nabi-nabi lain itu dipanggil dengan panggilan nama, ya Nuh, ya Adam, ya Yusuf gitu. Tetapi cari di Al-Qur'an ya, panggilan itu tidak didapati kecuali panggilan dia bentuk kunyah. Dia berbentuk itu bentuk panggilan-panggilan tidak langsung nama. Ada yang mengatakan ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, ya ayuhal muzammir, ya mudassir gitu. Ini menunjukkan bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ini kualitasnya itu diantara imamur rasul. Dia sebagai imam bagi nabi-nabi yang lain. Ini adab gitu. Maka ada istilahnya yang menjadi khilafiyah itu, apalagi kita umatnya menggunakan kalimat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai wawasan saja. Jangan debatkan antara baca Sayyidina sama enggak gitu. Tapi sebagai wawasan itu menunjukkan bahwa bentuk bagaimana dalam Al-Qur'an Allah saja tidak memanggil nama gitu ya. Kemudian di dalam ayat ini inna arsalnaka syahidan. Wahai ya Nabi Muhammad SAW, inna arsalnaka syahidan. Kami mengutus engkau itu sebagai syahid. Ya, apa syahid? Sebagai saksi kelak di yaumil qiyamah. Bentuk kecintaan Rasulullah SAW, ya, ketika beliau akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian malaikat sampai malu. Ya, nggak mau turun gitu kan ya, saking sedihnya bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Ketika itu apa ya, malaikat Jibril turun, yang ditanya bagaimana kabar umatku gitu, bagaimana kabar umatku gitu kan, bagaimana kabar umatku. Kemudian sampai akhirnya bahwa ya ketika dijelaskan bahwa umatmu paling banyak masuk surga di antara umat-umat yang lain, dan umatmu kemudian duluan masuk surganya di antara umat-umat lain, itu pun alhamdulillah ketenangan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita paham ya bahwa maqam, kalau dalam sama saya itu, agar kita tahu bagaimana kualitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ikutin itu seperti apa sih, yang viralnya itu seperti apa, yang sampai-sampai orang-orang Yahudi Nasrani sampai saat pun mencatat geografi beliau itu urutan yang pertama orang yang berpengaruh di dunia gitu. Agar kita paham gitu bagaimana posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di kalangan langit. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian salat di Baitul Ma'mur ya. Kalau diangkat atas itu Baitul Ma'mur itu di Ka'bah, terus di langit ketujuh sebelum arsy Allah di situ. Dan di situ malaikat-malaikat dan para rasul itu salat di situ. Dan situ beliau salat mengimami seluruh para malaikat. Tahu sendiri kan malaikat Jibril ya, sayapnya bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat saking besarnya gitu kan. Itu bayangkan Baitul Ma'mur itu setiap hari ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, setiap hari yang sholat di situ 70.000 malaikat masuk masjid itu nggak keluar lagi setiap hari. Itu bayangkan ya, kalau sekarang ya 1445 kalikan 70.000 nggak keluar lagi, itu gimana bentuknya? Itu besarnya Allahu Akbar itu luar biasa. Agar kita paham ya, kita mengucap Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bayangkan ya, sayap malaikat aja antara timur dan barat
Sedangkan Baitul Ma'mur itu luasnya begitu 70.000 nggak keluar lagi sampai detik itu. Dan beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imam di situ, ya. Maka dalam hadis dalam Riyadhus Shalihin mengatakan, "Lau ta'lamu ma a'lamun." Kalau kalian tahu apa yang saya tahu, la sa'ida ala jabal. Kalian pasti akan naik ke gunung, ya, memohon, ya, kemudian kasratul buka, perbanyak nangis dibanding tertawa. Apa kata Rasulullah? Lawado ashibron. Kalaulah satu jengkal tangan saja diletakkan di langitnya Allah, maka nggak cukup saking banyaknya triliunan jutaan malaikat semua kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya, ya Pak, yang semuanya atas kerinduan dan komando baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mubasyshira. Nah ini. Dan Rasulullah ini mubasyshira. Apa mubasyshira? Memberikan kabar gembira, busyra, gitu. Memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada manusia. Ya, kepada kita semua. Ya, kabar gembira barang siapa, ya, dulu majelis ilmu kita tahu dari mana? Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tahu manfaat Al-Quran dari hadis Rasulullah SAW. Kita ketahui keutamaan fadilah tadi 2 rakaat sebelum fajar dari hadis Rasulullah SAW. Kita tahu doa masuk pasar, yang andai kata kita masuk pasar membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membaca itu, andaikan dosa-dosanya seluas buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, maka ketika dia membaca ikhlas tulus, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Nah, ini kan busyra, ya. Umat Rasulullah yang pendek umurnya tetapi banyak bonus-bonusnya. Dan yang menjadi standar menerima busyra ini tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang beriman. Karena kalau orang beriman, orang muslim sulit menembus busyra ini. Nggak ada yang diambil, nggak ada benefitnya, nggak ada uangnya, gitu kan sebenarnya. Tapi ketika orang beriman, dia merespon atas apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia cepat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera. Kalimat sari', kalimatnya itu jangan lambat, ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan dan rahmat Allah. Wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin, diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian wa nazira, apa itu? Rasulullah diutus sebagai nazir, sebagai memberikan peringatan, ya. Seburuk-buruknya ribawi, gitu kan, seperti dia berzina dengan 36 orang, dan paling rendahnya dia berzina dengan orang tua kandung. Nauzubillah. Ini nazir, hati-hati, jangan sampai rajin pengajian tapi masih dengan sadar dan nyata, kemudian dia masih mengkonsumsi barang-barang riba. Nauzubillah. Nah, ini nazir, peringatan. Begitu juga wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan sampai saling riba dan seterusnya, dan aklul yatim dan seterusnya. Ini juga nazir sebagai peringatan. Kemudian wada'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira. Begitu juga sebagai dai, sebagai penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sirajan munira, dengan pelita yang terang. Artinya apa, Pak? Bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah nabi seluruh makhluk termasuk jin, ya. Adalah bagaimana posisi Rasulullah ini yang saya ceritakan, bahwa mimbar pernah beliau khutbah di mimbar yang dibuatnya, sampai-sampai mimbarnya itu ketika dibuat mimbar yang baru baka, nangis, gitu kan. Mimbar nangis karena biasa diduduki oleh Rasulullah SAW, padahal sudah mati. Ketika mimbar itu diturun besok pekannya diusap oleh Rasulullah, mengatakan diberikan kabar gembira bahwa mimbar terbuat nakhlah, terbuat dari pohon kurma ini nanti akan bersama di surga. Akhirnya berhenti. Ya, Rasulullah mengatakan, kalaulah saya tidak mengusapnya, maka mimbar ini sampai hari kiamat dia akan terus menangis.
Kemudian ulama mengatakan termasuk Imam Hasan Basri, jamadun, ya benda mati, yashtaqun 'alan nabi. Begitu cintanya, rindunya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu ahaqqu an nashtaqun alaih. Seharusnya kitalah yang berhak rindu, cinta, mengikuti sunnahnya dibandingkan benda mati. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sengaja estafet cepat ini. Kemudian apa wajibatuna nahwa rasul? Ini yang paling penting, bahwa apa sih kewajiban kita? Yang pertama, tasdiqu fima akhbara. Kita berusaha untuk membenarkan, ya, membenarkan semua apa yang disampaikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallazi jaa bisidqi, dan apa yang dibawa itu adalah dengan yang benar. Wa saddaqa bihi, dan kita membenarkannya. Ulaika humul muttaqun, orang yang sunnahnya kuat, orang yang menghidupkan sunnahnya, itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian apa? Ta'atu fima amara, kita berusaha taat atas apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama kana qaulal mu'minin, adalah ciri-ciri orang beriman itu apa? Iza du'u ilallahi wa rasulih, ketika Allah perintahkan, Rasulnya memerintahkan, liyahkuma bainahum, untuk memberikan peradilan atau hukum di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Ini prinsip bahwa kalau belum siap jangan mencemooh. Ini penting. Ya, hajian itu apa? Paling jenggotan, cingkrang, jubah. Nah, jangan, gitu kan? Kalau belum siap, tutup, gitu kan? Karena dia hal yang seperti itu bukan mencemooh personal, akan berarti dia mencemooh syariat. Yang terjadi apa? Habitat amalu, bisa hilang amalan-amalan sholat. Jadi mencemooh syariat ini bukan seperti mencemooh pula, enggak. Mencemooh syariat ini enggak boleh main-main. Kalau memang enggak tahu sudah diam saja, gitu. Kalau memang belum tidak paham, ya mendingan tanpa mencemooh. Ini bahayanya mencemooh dalam Islam. Termasuk juga tidak boleh mengada-ngada, nah gitu kan? Karena bohong dalam syariat ini bukan berbohong seperti bohongnya ya di luar Islam. Dalam hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan, man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, di-share ini, barang siapa yang membaca ini 300 kali nanti rezekinya lancar. Siapa yang nge-share ke grup WhatsApp nanti dari mana dapat WhatsApp, disuruh grup WhatsApp, gitu kan? Dia mengatasnamakan hadis. Nah, kalau barang siapa yang berdusta muta'ammi dan sengaja, dia tahu dengan sengaja memviralkan tapi bohong, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka sediakanlah tempat duduknya dari neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang selanjutnya istinabu mana'anhu. Artinya apa? Berusaha optimalisasi menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhuzu, apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhuzu. Apa yang banyak. Kalau membaca Riyadhus Shalihin itu tentang amaliyah ada, tentang ibadah ada, akhlak ada, semuanya banyak. Dari bangun tidur hingga tidur kembali. Wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang ya kita maksimalkan untuk bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, la na'budu illa bi syar'illah. Tidak boleh kita beribadah kecuali atas apa yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, manfaat dari kita mengikuti sunnah ini apa yang terdapat di dunia? Yang pertama, manfaat kita mendapatkan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia, mahabbatullah. Gitu. Allah akan cinta kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Di dalam hadis disebutkan bahwa siapa yang mendekatkan kepadaku shibron, ya, maka Allah akan mendekatkan kepada dirinya sedepan. Siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah satu depan, maka Allah akan mendekatkan kepada dirinya dengan
ya, satu lengan dengan satu depak. Barang siapa yang mendatangiku dengan dengan santai, Allah akan mendekati kepada kita harwala, dengan berlari. Ya, maka rumusnya bahwa selesai yang wajib, PR kita adalah bagaimana cari amalan-amalan sunnah yang sehingga itu kemudian mendekatkan diri kepada Allah dan Allah ridho kepada kita. Dari aspek apa? Silakan banyak. Kalau bisa segala bentuk sunnah dilakukan boleh. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq, semua bentuk sunnah dia jalankan. Ya, suatu ketika Rasulullah meninggal, kemudian Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, adakah sunnah-sunnah yang belum saya lakukan semasa hidup Rasulullah SAW? Apa kata Sayyidah Aisyah? Semua, wahai ayahanda, apa yang telah engkau lakukan itu sesuai dengan dilakukan Rasulullah SAW. Tidak ada satupun yang meleset. Ya, kecuali satu katanya. Apa itu satu? Rasulullah setiap pagi dia ngasih makan Yahudi buta di pelosok pasar. Nah, akhirnya baik, besok saya coba kasih di sana. Ternyata apa? Abu Bakar Siddiq memberikan makan, mencoba ngasih makan itu. Kemudian si Yahudi buta ini ngomong, kenapa kamu gak datang? Lama datang, ya. Jangan dekati Muhammad pendusta, Muhammad tukang sihir, Muhammad dan seterusnya. Ternyata dibully, dicemooh oleh Yahudi. Nangis Abu Bakar Siddiq, ya Allah, ya, dengan seperti ininya dihina, ya, dengan seperti itu Rasulullah SAW. Tapi karena kecintaan kepada Rasulullah, dia nggak langsung respon marah, nggak, sudah ditahan nangis saja. Karena Abu Bakar ini memang terkenal dia mudah menangis. Akhirnya apa? Disuapin. Tapi suapinya ini agak sedikit kesal karena dia ngomong yang menghardik, mencemooh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disuapin Yahudi buta tadi, akhirnya dia merasakan, kamu bukan orang yang biasa ngasih makan saya. Lah, kenapa? Bukankah kamu tidak melihat orang yang biasa ngasih makan saya itu dengan lemah lembut, dengan santun, dan disuapin saya? Akhirnya Abu Bakar makin nangis lagi. Wahai fulan, wahai saudaraku, orang yang selama ini engkau hina, orang yang selama ini engkau dustakan, orang yang selama ini engkau cemooh, itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sudah meninggal dunia. Maka selama 2 bulan 3 bulan gak ada yang menemani beliau, sekarang meninggal dunia. Ya, akhirnya gantian yang nangis Yahudi buta itu, akhirnya bersyahadat di depan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itulah pentingnya karena apa yang disampaikan Rasulullah itu memang benar untuk inqas, tujuannya bukan untuk menghakimi, tapi banyak untuk agar kita semua mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat persen berapa menit ini? 13 ya. Sekarang kita lanjut ya. Fid dunya mahabbah. Kemudian fid dunya mendapatkan apa? Rahmatullah. Gitu. Kalau kita mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan rahmat Allah, ya. Dan ini menjadi kunci dari sebab rahmat Allah ini menjadi kunci dari kita dimasukkan surga. Karena kunci surga itu illa ayyataghammadiyallahu birahmati. Kita semua ini kalau puasa setiap hari, qiyamul setiap hari, khatam Quran umpama, itu tidak akan bisa menyamai surganya Allah. Ibarat kata itu kalau beli itu nggak cukup, gitu. Maka yang menjadi asbab dari surganya Allah itu rahmat Allah. Tetapi amalan kita itu menjadi asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka fattaqullaha mastata'tum, kita ditawarkan dengan berbagai macam amalan-amalan yang mungkin setiap orang berbeda-beda. Ada sahabat yang sharihus sadr. Ada sahabat yang dia diberikan apa? Hatinya bersih. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan datang kepada kalian penghuni surga. Ucuk-ucuk datang orang bawa sendal jepit, gitu kan? Sendal jepit, kemudian tiba-tiba ya ternyata orang itu sampai 3 kali.
Ternyata setelah dicek-cek bahwa apa amalan dia, ternyata amalan dia itu sama seperti yang lain, cuma satu, dia sebelum tidur dia membersihkan hati, dia memaafkan orang-orang yang menzolimi dia, hatinya bersih, tidak banyak dendam dan seterusnya. Oh, ternyata itu penyebab asbab dia masuk surga. Bilal bin Rabah, dia wajib selesai, yang muazin selesai, tapi apa yang menyebabkan dia kemudian rahmat Allah dan bahkan masih hidup pun dia mendapatkan rahmat Allah dan sudah dikabarkan mubasyirun bil jannah, ternyata dia mengamalkan sunnah, dia tidak pernah batal wudunya, gitu ya, tidak pernah batal wudunya, dan setiap kali batal dia posisinya mengambil wudu dan melaksanakan sholat mutlak. Artinya mari sama-sama kita berusaha ya, kemudian menintrospeksi diri, kita cari amal-amal unggulan apa ya di luar dari yang wajib, semoga itu menjadi asbab, termasuk yang rajin dalam majelis ilmu, termasuk yang rajin dalam sholat berjamaah. Itu banyak. Suatu ketika Rasulullah SAW Sya'ban yang perjalanan ke masjidnya itu dia harus ditempuh 3 jam. 3 jam perjalanan masjid. Suatu ketika subuh nggak dilihat, mana nih si fulan. Ternyata konfirmasi kepada keluarganya, beliau telah meninggal dunia sekarang. Ditanya apa yang dilakukan atau ada pesan apa, ternyata dia mengatakan pesannya itu seandainya jauh, seandainya baru, seandainya banyak. Apa jauh-jauh? Ternyata dikabarkan ternyata jarak dia menempuh masjid itu sebelum dia meninggal, Allah tampakkan keutamaan pahala setiap langkah yang dia langkahkan. Kemudian baru suatu ketika dia ngasih orang yang membutuhkan, dia beli baju baru, nah baju yang lama dia kasihkan, dan Allah tampakkan pahala dari dia memberi yang baru, yang second lah bahasanya, tapi masih layak, dan Allah tampakkan keutamaan pahala dia memberi. Nah, suatu ketika dia memberi makanan ya setengah ya, dibagi 2 gitu kan, dan ternyata Allah tampakkan pahala besarnya. Saking tampaknya besar itu, coba saya kasih semua gitu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udah lebih 9 menit, siap. Lanjut berarti bahwa izzah ya, izzah itu orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu dia mendapatkan izzah. Apa izzah? Izzah itu mendapatkan kemuliaan. Dalilnya apa? Walillahil izzati walir rasuli walil mu'minin. Jadi kalau ngikutin kita sunnah Bu Pak, kekuatan Islam itu akan nampak gitu, izzah. Syaratnya satu aja, atiullah wa atiur. Tapi kalau kita sudah berani terang-terangan ya, tidak mau dengar, ini sebab kehancuran. Contoh, Rasulullah SAW ketika ekspedisi memerintahkan di perang Uhud, beliau yang komandan besarnya memerintahkan pasukan sniper, pasukan pemanah, jaga gawang di Gunung Uhud, jangan turun. Bagaimanapun kondisinya, situasinya seperti apa, genting apapun jangan turun. Nah, sudah bertahan. Pada saat itu bertahan, sudah menang ya, banyak para pasukan kafir Quraisy berjatuhan ya. Ada 1-2 karena banyak ghanimah yang menggoda. Belum selesai peperangan, yang terjadi apa? Ada satu kelompok yang dia turun, sampai yang lain jangan turun. Akhirnya gara-gara satu itu, kemudian yang lain pada turun semua, terpukau dengan harta rampasan yang ada. Padahal belum selesai. Ternyata karena tidak taat kepada Rasulullah SAW perintahnya, sebelum komando kemudian dia sudah beralih, turunlah itu. Strategi Khalid bin Walid melihat kesempatan. Nah, ini kesempatannya. Puncak kekuatannya di atas, di balik arah, setelah mengambil ghanimah diserang dari belakang, dan ternyata di situ termasuk Rasulullah pun sampai berdarah-darah. Asbab apa? Karena pasukan ngeyel. Dan pasukan ngeyel tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, akhirnya turun. Nah, ini menjadi pelajaran penting. Ada lagi yang menarik. Suatu ketika ada sahabat yang mengatakan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu.
Ada sahabat yang kata, la astati, saya nggak bisa. Akhirnya Rasulullah SAW marah. Apakah engkau mengucapkan tidak bisa itu karena kesombongan? Nah, dalam riwayatnya akhirnya benar dia nggak bisa ngangkat akhirnya, gitu kan? Nggak bisa ngangkat. Inilah artinya bahwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu bukanlah dari hawa nafsu, akan tetap wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya ghalabah. Orang yang mengikuti sunnah dia akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Semoga nanti ya di 2024 Allah takdirkan kita mendapatkan pemimpin yang memang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin-pemimpin yang senantiasa berusaha untuk dekat kepada Allah, memakmurkan perjuangan Allah, mendukung aspirasi apa yang Allah ridhoi, dan Allah jadikan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Belum selesai. Yang selanjutnya syafaat di akhirat. Yang selanjutnya keutamaan di akhirat akan mendapatkan syafaat. Yang kedua, nadharatul wajhi. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasul, nanti wajah kita akan bersinar di yaumil qiyamah. Karena kita nggak ada KTP, Pak. Kita nggak ada KTP di akhirat nanti. Nggak ada ciri khas. Ini orang Ciramai, Batanghari, ini orang Natar. Rasulullah nggak kenal. Gitu kan, apalagi banyak jutaan. Apa ciri khas kita? Siman. Apa itu hurrul muhajjalin? KTP kita itu nanti wajah orang-orang yang rajin ngaji, wajah orang yang rajin ikut sunnah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah mereka itu akan berseri-seri bersinar. Ila rabbiha nazir. Kepada Allah mereka melihat. Nanti ciri-ciri orang beriman itu wajah mereka akan bersinar dan kaki mereka akan bersinar lantaran dibasuh oleh wudu. Kemudian apa yang tidak kalah pentingnya, orang yang mengikuti sunnah mujawaratun ila rasul, akan nanti berdampingan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang saleh. Ulaikal ladzina an'amallah, itulah orang-orang yang mendapatkan nikmat yang setiap hari kita membaca siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berikan kami jalan lurus, beri nikmat kepada mereka. Siapa itu? An'amta alaihim minan nabiyyin. Engkau beri nikmat bagi seperti para nabiyyin, was-siddiqin, orang yang jujur kepada Allah, wasyuhada'i was-salihin, dan orang yang syahid serta orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang nyata ketika dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka semoga kita kelak di hari kiamat Allah takdirkan kita berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah takdirkan kita bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang terakhir, Allah ridho kepada kita. Semoga dengan pengajian singkat ini sedikit banyaknya kita mengharap rahmat dan kasih sayang Allah, dan semoga dengan pengajian ini Allah turunkan ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah memaparkan tentang kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagi mudah-mudahan momen Rabiul Awal ini yang terkenal bulan Maulid tambah cinta kita kepada Rasul sallallahu. Apa buktinya? Mengamalkan sunnahnya. Siap besok mengamalkan sunnahnya? Apa itu? Puasa. Insyaallah. Kemudian kami berpesan untuk mengikuti Rasul. Nanti makan dan minum kue pergunakan tangan kanan, karena Rasul melarang kita makan dan minum tangan kiri. Makan dan minum tangan kiri itu perbuatan makan dan minum syaitan. Kita ikut Rasul apa ikut syaitan?
sekedar memberikan motivasi ya, yang bisa menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan asbab kedua orang tuanya. Mudah-mudahan orang tuanya juga hafal Quran ya. Iya ya. Iya, ketawa Pak Solihin ya. Demikian Bapak, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.